Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan bisa mengaktifkan sistem penghargaan di otak kita dalam waktu yang sangat cepat. Namun banyak pria seringkali tanpa sadar justru memicu refleks penolakan dalam diri mereka sendiri. Jadi apa yang membedakan pelukan yang mudah terlupakan dari pelukan yang akan diingatnya selama berhari-hari? Ini bukan tentang manipulasi, tapi lebih kepada memahami bahasa yang mungkin belum pernah diajarkan kepada kita. Sentuhan adalah bentuk komunikasi manusia yang paling tua, bahkan lebih tua dari kata-kata dan peradaban itu sendiri. Nenek moyang kita selamat karena mereka mengerti makna sebuah sentuhan. Apakah itu menandakan keamanan atau ancaman, kepercayaan atau invasi, kita kini mungkin telah kehilangan kelancaran dalam berkomunikasi lewat sentuhan, dan itu bisa merugikan kita lebih dari yang kita sadari. Setiap pelukan adalah semacam ujian yang mungkin dia tidak sadari, dan kita juga tidak menyadari bahwa kita sedang merasakannya. Namun, sistem sarafnya membaca setiap gerakan kecil dari tangan kita, setiap keraguan, tekanan, dan durasi pelukan itu. Otak limbiknya mengajukan pertanyaan yang tidak bisa kita dengar. Apakah pria ini percaya diri atau putus asa? Apakah dia berpegang pada kenyataan atau tidak? Baik cara kita hadir maupun cara kita tampil, jawabannya akan menentukan segalanya setelahnya. Ini penting karena banyak pria mendekati sentuhan fisik dengan wanita dari sudut pandang kekurangan. Mereka bisa saja terlalu ragu-ragu sehingga tidak menciptakan ketegangan sama sekali, atau terlalu bersemangat hingga memancarkan kebutuhan yang justru membuat mereka menolak. Kedua ekstrim ini menyampaikan pesan yang sama, ketidakpastian tentang diri sendiri. Dan ketidakpastian itu adalah penyebab daya tarik yang hilang. Wanita tidak hanya memilih siapa yang mereka sukai berdasarkan sentuhan, tetapi tubuh mereka yang melakukannya. Korteks somatosensori memproses sentuhan lebih cepat daripada pikiran sadar. Begitu dia merasakan pelukan kita, tingkat ketertarikan sudah berubah. Penting untuk memahami bahwa pria yang menguasai bahasa sentuhan ini menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Mereka menciptakan pengalaman emosional yang berkesan. Mereka membangkitkan rasa ingin tahu, bukan kesimpulan. Sentuhan mereka terasa seperti kepastian yang tenang, bukan harapan yang penuh kecemasan. Inilah sebabnya mengapa ini penting. Bukan karena kita butuh trik atau teknik, tetapi karena kita perlu menyelaraskan kehadiran fisik kita dengan ketenangan yang kita klaim sebagai diri kita sendiri. Aspek neurosainsnya sebenarnya cukup sederhana. Ketika kulit bersentuhan dengan kulit, serabut saraf khusus yang merespons sentuhan lembut dan lambat akan aktif. Mereka mengirimkan sinyal langsung ke bagian otak yang bertanggung jawab atas kesadaran dan emosi. Namun, inilah yang sering terlewatkan. Bagian otak ini tidak hanya memproses sensasi fisik sentuhan, tetapi juga mengintegrasikan sensasi tersebut dengan konteks, ingatan, dan keadaan emosional. Apakah sentuhan ini sesuai dengan nuansa emosional saat itu? Apakah ini terasa sesuai dengan siapa orang ini sebenarnya? Ketidaksesuaian dalam sentuhan akan memicu alarm di otak. Sebuah studi dari University College London menemukan bahwa sentuhan yang dirasakan tidak pasti atau tidak sesuai dapat mengaktifkan sistem pendeteksi kesalahan di otak. Ini adalah bagian yang bereaksi ketika sesuatu terasa tidak beres. Jadi sentuhan yang ragu-ragu atau terlalu bersemangat adalah sinyal kesalahan. Keduanya menyampaikan pesan yang sama. Ada konflik internal. Sebaliknya, sentuhan yang percaya diri, yang tidak terburu-buru atau ragu-ragu, akan mengaktifkan pusat penghargaan di otak. Yang menarik, sentuhan tidak hanya mengaktifkan sirkuit penghargaan pada orang yang disentuh, tetapi juga pada kedua orang secara bersamaan. Ini disebut efek sinkronisasi. Ketenangan dan keyakinan kita menjadi pengalaman yang dia rasakan. Namun ini hanya berhasil jika sentuhan kita berasal dari keselarasan internal. Jika kita menyentuhnya untuk mendapatkan sesuatu atau untuk membuktikan sesuatu, sistem sarafnya akan mendeteksi itu. Sentuhan yang terasa transaksional akan mengirimkan pesan yang tidak nyaman. Psikologi evolusioner menunjukkan bahwa wanita memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap sentuhan sebagai mekanisme bertahan hidup. Di lingkungan leluhur, kemampuan untuk membaca niat melalui kontak fisik adalah informasi yang sangat penting. Sentuhan yang tidak pasti bisa berarti bahaya. Dan sentuhan yang terasa posesif bisa berarti jebakan. Tubuhnya masih menyimpan kearifan kuno itu. Dia tidak secara sadar menilai pelukan kita, tetapi sistem sarafnya mencatat semuanya. Penelitian menunjukkan bahwa wanita dapat mengidentifikasi keadaan emosional pria hanya melalui sentuhan dengan akurasi lebih dari 70%.
Mereka bisa merasakan kecemasan, kebutuhan, agresi, dan kepercayaan diri hanya melalui sentuhan tanpa melihat wajah atau mendengar suara kita. Tangan kita mengatakan yang sebenarnya, sementara mulut kita mungkin berusaha menyembunyikan sesuatu. Itulah mengapa teknik tanpa kerja batin tidak akan berhasil. Kita bisa menghafal di mana harus meletakkan tangan kita atau mengatur durasinya, tetapi jika frekuensi dasarnya tidak tepat, sentuhan kita akan mengkhianati kita. Jadi, seperti apa sebenarnya sentuhan yang tepat? Bukan dari segi penampilannya, melainkan esensinya. Bayangkan ini, kita berdiri di ruangan yang remang-remang. Cahaya hangat dari satu lampu membuat segalanya terasa lebih lambat. Kita baru saja mengatakan sesuatu yang membuatnya tertawa. Saat dia mengulurkan tangan untuk memeluk, inilah momen yang sering dirusak oleh para pria. Terkadang mereka membeku, tangan mereka melayang canggung, atau mereka meraih terlalu cepat. Keduanya merusak momen tersebut. Namun kita tidak akan melakukan itu karena kita memahami sesuatu yang mendasar. Pelukan bukanlah sebuah transaksi, ini adalah momen kehadiran bersama, dan kehadiran tidak bisa dipalsukan. Kita melangkah masuk dengan kecepatan yang tepat sesuai dengan energi saat itu. Gerakan tangan kita penuh kesengajaan. Salah satu tangan kita menemukan bagian tengah punggungnya, tidak terlalu tinggi atau rendah, tepat di tempat yang nyaman. Penempatan ini sangat penting. Terlalu tinggi bisa terasa seperti persahabatan, sementara terlalu rendah bisa terasa lancang. Bagian tengah punggung adalah zona keberanian yang terukur. Kita harus menjaga sentuhan agar terasa mantap, tidak mencengkeram atau melayang, hanya bertumpu di sana dengan bobot kepastian. Disinilah banyak pria gagal. Mereka bisa menekan terlalu keras atau hampir tidak melakukan kontak sama sekali. Keduanya menyampaikan hal yang sama. Mereka lebih memikirkan pelukan daripada merasakannya. Sentuhan kita seharusnya terasa alami, tak terhindarkan, tanpa perlu dipikirkan. Selanjutnya, kita tidak menariknya mendekat, tetapi membiarkan pelukan itu terjadi dengan sendirinya. Ada perbedaannya. Menarik menunjukkan kebutuhan, sementara memberi izin berarti menyampaikan kelimpahan. Dia bersandar pada kita karena ruang yang kita ciptakan terasa aman. Dan semakin sedikit yang kita genggam, semakin dia mendekat. Pastikan tekanan tangan kita tidak lemas atau agresif, tetapi konsisten dan merata. Jenis pelukan ini memberi sinyal keamanan. Kebanyakan pria mempertahankan tekanan yang sama sepanjang pelukan, menciptakan pengalaman yang datar tanpa alur emosional. Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Sekitar 2 detik kemudian, kita akan memberikan sedikit lebih banyak tekanan. Ini bukan remasan atau cengkeraman, hanya peningkatan kecil yang hampir tidak terlihat. Peningkatan kecil ini menciptakan kontras, dan kontraslah yang diingat oleh otak. Tangan kita di antara tulang belikatnya akan bergerak perlahan, sangat perlahan, hingga ia hampir tidak menyadarinya. Gerakan ini seharusnya memakan waktu 3 detik. Ketika tangan kita mencapai pangkal lehernya, jari-jari kita akan sedikit melebar. Kita tidak mencengkeram lehernya, tetapi hanya beristirahat di sana. Ini adalah zona intim yang menunjukkan kepercayaan. Ketika kita menyentuhnya di sana dengan kombinasi kelambatan dan kepastian, kita mengaktifkan sesuatu yang primal. Namun, yang terpenting, energi kita harus tetap tenang sepanjang proses ini. Pernapasan kita lambat, tubuh kita rileks, dan kita tidak menahan ketegangan di bahu atau rahang. Kita hanya berada di sini, di momen ini bersamanya. Kehadiran kita adalah yang dia rasakan, bukan teknik kita. Saat pelukan mencapai kesimpulan alaminya, kita harus menghormati sinyal tubuhnya. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, tetapi dengan netral. Tangan kita meluncur ke bawah punggungnya saat kita mundur, dengan kontak ringan hingga ujung jari kita menjadi titik terakhir. Perpanjangan ini sangat penting karena memperpanjang memori sensorik sentuhan. Ini menciptakan efek yang bertahan lama. Dia tidak akan secara sadar berpikir, pelukan yang hebat. Dia akan berpikir, ada sesuatu tentang dia. Rasa penasaran yang samar itu jauh lebih kuat daripada pikiran eksplisit apapun. Rasa penasaran menciptakan daya tarik, dan inilah yang kita inginkan. Namun, ada sisi gelapnya. Beberapa pria mungkin membaca ini dan melihatnya sebagai taktik. Mereka akan menghafal penempatan tangan dan waktu perubahan tekanan, tetapi jika mereka tetap putus asa dan bergantung pada hasil, itu tidak akan berhasil. Wanita tidak menanggapi koreografi, mereka menanggapi keaslian. Teknik ini hanya memperkuat apa yang sudah ada. Apa yang kita bahas di sini adalah tentang menyelaraskan ekspresi fisik dengan keadaan batin. Ini tentang menghilangkan kesenjangan antara siapa kita dan bagaimana kita tampil.
Jadi sebelum kita mempraktikkan semua ini, tanyakan pada diri kita, mengapa kita ingin ini berhasil? Jika jawabannya karena kita butuh dia menyukai kita, maka berhentilah sejenak dan kerjakan kebutuhan itu terlebih dahulu. Namun jika jawabannya adalah karena kita ingin menjadi pribadi yang hadir, yang menciptakan pengalaman, maka lanjutkanlah. Satu hal terakhir, pelukan yang kita gambarkan bukanlah formula yang bisa diterapkan pada setiap wanita dalam setiap situasi. Konteks itu penting, keterampilannya adalah membaca momen dan merespons dengan tepat. Terkadang itu berarti sentuhan lambat dan disengaja, atau pelukan singkat tanpa peningkatan intensitas. Keterampilan ini datang dari kehadiran dan pengalaman kita sendiri, sehingga kita bisa membaca pengalaman orang lain dengan akurat. Inilah pekerjaan yang sebenarnya, bukan sekadar penempatan tangan atau waktu. Menjadi pria yang sentuhannya secara alami mengkomunikasikan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan tanpa paksaan, keinginan tanpa keputusasaan, kehadiran tanpa penampilan. Itulah frekuensi yang dirasakan wanita. Itulah frekuensi yang mereka ingat. Kuasai itu, dan Anda tidak akan membutuhkan panduan lain tentang daya tarik. Anda akan menjadi jawaban yang dicari wanita.